Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi atau materi kepada teman-teman mahasiswa baru agribisnis angkatan 2020 kan ya. Nah, untuk materi kali ini adalah mengenai kepanitiaan. Sebelum ke materi nih, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Duratun Nafisah. Kalian bisa memanggil saya Bu Tuan Afis. Nah, untuk materi kepanitiaan ini saya mengambil berdasarkan pada standar operasional prosedur atau SOP yang ada di Himagri. Selanjutnya, apa sih panitia dan juga kepanitiaan? Kalau panitia itu sendiri adalah orang atau individunya, sedangkan kalau untuk kepanitiaan adalah 2 orang ataupun lebih yang mempunyai tugas-tugas yang saling berpengaruh satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya adalah steering committee ataupun SC. Nah, sebelumnya nanti di beberapa slide akan ada foto atau gambar dari Kak Tuan dan Bu Tuan yang cantik-cantik ataupun ganteng-ganteng, yang beberapa orang ini adalah orang yang berperan dalam kegiatan Gempita. Oke, kita balik ke SC ya. Untuk SC ini adalah lembaga struktural yang dibentuk untuk mengkaji, menganalisa, mengarahkan, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diadakan oleh divisi terkait. Nah, untuk tugasnya sendiri, SC ada 4. Yang pertama adalah mengenai rencana konseptual, konsep acaranya itu sendiri, dan yang kedua adalah mengenai membagikan seperti apa sih acara yang tahun dahulu, teknisnya untuk acara terdahulu itu seperti apa, itu mereka bagikan ke OC. Nah, untuk yang ketiga adalah membimbing dan mengarahkan secara teknis setiap kegiatan. Jadi untuk setiap kegiatan yang nanti akan diambil untuk pada acaranya, nanti akan melalui bimbingan dan pengarahan dari SC. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi bidang pengkaji, penganalisis, dan pengevaluasi setiap kegiatan. Selanjutnya adalah penanggung jawab atau PJ. Nah, seperti namanya sendiri nih ya kan, penanggung jawab yang pasti harus bertanggung jawab atas kepanitiaan atau atas acara yang sedang berlangsung. Nah, selain bertanggung jawab atas acara, PJ atau penanggung jawab ini juga mengontrol segala aktivitas kegiatan yang ada pada acara. Selanjutnya adalah organizing committee atau OC. Nah, OC di sini itu ada 3 orang atau ada 3. Yang pertama ada ketua pelaksana, yaitu adalah Kak Tuan Vicky. Yang kedua ada sekretaris pelaksana, ada Bu Tuan Salma. Dan juga yang terakhir ada bendahara pelaksana atau Bu Tuan Foundra. Nah, untuk ketua pelaksana ini sendiri nanti tugasnya adalah bertanggung jawab atau mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk sekretaris pelaksana adalah yang pasti mengenai administrasi dan juga selain itu membantu ketua pelaksana dalam mengawasi kepanitiaan. Setelah itu ada bendahara pelaksana. Ya, namanya bendahara ya pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya uang. Oke. Bendahara pelaksana pasti mengatur uang masuk dan uang keluar untuk kegiatan acaranya itu. Nah, selain dari tugas ataupun yang sudah saya sampaikan tadi, OC ini ketiganya memiliki tugas pokok. Yang pertama adalah melaksanakan teknis kegiatan, dan yang kedua adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional kegiatan. Selanjutnya adalah pelaksana. Nah, pelaksana di sini adalah kepanitiaan teknis pada bidang spesifik di bawah garis fungsional dan koordinasi OC. Nah, jadi di sini garis fungsional itu adalah di mana ketupel atau biasanya memberikan instruksi ataupun memberikan perintah untuk melakukan sesuatu hal seperti ini, seperti itu. Nah, untuk garis koordinasi adalah seperti memberi adanya info dari beberapa pihak yang akan dikoordinasikan.
Nah, untuk yang biasanya itu ada di setiap acara ada 8 si. Cuman untuk untuk jumlah kepanitiaan ini si yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Misal nih kadang ada kan acara kecil yang tidak membutuhkan pendanaan terlalu banyak. Jadi mereka biasanya tidak menggunakan si pendanaan. Mereka menggunakan dana dari alokasi untuk kemahasiswaan seperti itu. Selanjutnya nih penjelasan mengenai setiap si. Yang pertama ada si acara. Nah, si acara ini paling penting sekali kalau seumpama di acara, karena di si acara ini adalah bertanggung jawab terhadap jalannya acara. Jadi mulai dari perencanaan, eksekusi, dan juga monitoring jalannya acara. Setelah itu ada si konsumsi. Nah, si konsumsi ini kita butuh yang telaten, biasanya yang telaten yang benar-benar bisa mengatur atas penyediaan konsumsi, baik untuk tamu undangan, peserta, panitia, maupun untuk pembicara. Yang selanjutnya ada si perlengkapan. Si perlengkapan namanya udah si perlengkapan ya, pasti mengenai tentang pengaturan, kelengkapan alat-alat, dan juga mencarikan kesediaan tempat untuk acara seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada si PDD. Ya, PDD pasti nggak akan jauh-jauh dari desain ataupun dokumentasi seperti itu ya. Pasti juga ada melakukan publikasi untuk kegiatan dan informasi acara. Selain itu juga mengatur dekorasi acara dan juga mengatur dokumentasi seperti foto, video, dan lain-lain. Selanjutnya adalah si humas. Nah, humas ini yang pasti kan hubungan masyarakat nih, pasti berhubungan dengan orang-orang selain di kepanitiaan ya. Bisa jadi seperti harus menyampaikan surat ke beberapa pihak dan juga mengurus tanda tangan ataupun berbagai perizinan. Selanjutnya ada si pendanaan. Nah, udah namanya si pendanaan, pasti juga berhubungan dengan uang, sponsorship, instansi, perusahaan, seperti itu kan ya. Jadi kalau untuk pendanaan ini sendiri memang bertanggung jawab atas perolehan dana untuk kegiatan itu sendiri. Nah, biasanya itu untuk memperoleh dana itu di acara itu membuat suatu proposal yang nantinya akan diajukan ke perusahaan ataupun ke suatu instansi yang nanti akan berupa sponsorship, bantuan dana ataupun kerjasama yang lain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah si sekret atau kesekretariatan. Ya pasti berhubungan dengan kertas-kertas lah ya, berhubungan dengan administrasi untuk acara seperti surat menyurat, proposal, absensi, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ada si kesehatan. Nah, di si kesehatan ini sendiri yang pasti bertanggung jawab penuh lah untuk memberikan pertolongan pertama apabila ada panitia ataupun peserta yang mengalami insiden yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada hal-hal yang ada di kepanitiaan. Yang pertama adalah rapat si, di mana yang biasanya diadakan di setiap si-nya. Di setiap si sendiri pasti akan mengadakan rapat si. Nah, untuk yang kedua ada rapat koordinasi. Di rapat koordinasi ini biasanya dihadiri oleh CO, OC, PJ, SC, PH, dan DPO. Nah, selanjutnya ada rapat akbar. Nah, rapat akbar ini sendiri nanti akan dihadiri oleh seluruh panitia dan juga beberapa pihak terkait yang nantinya akan membahas mengenai keputusan yang sudah dirapatkan di rapat koordinasi. Selanjutnya adalah rolling panitia atau perollingan panitia, perpindahan panitia yang nantinya biasanya contohnya seperti si pendanaan. Si pendanaan akan eksekusi atau akan jalan sebelumnya acara. Nah, di saat acara itu berlangsung pasti si pendanaan tidak memiliki job desk atau pekerjaan. Nah, di situ nanti si pendanaan akan di rolling atau dipindah ke si yang lebih membutuhkan banyak anggota. Selanjutnya ada briefing. Nah, briefing ini sendiri biasanya diadakan H-1 sebelum acara.
Tujuannya untuk mengecek alat-alat, kesediaan tempat, dan juga berlatih untuk acara yang akan dilangsungkan. Nah, yang selanjutnya ada peneguran dan pemberhentian panitia. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan. Nah, mekanisme pembentukan ini yang pertama ada pembentukan SC atau Steering Committee. Nah, selanjutnya setelah terbentuk itu adalah pemantapan konsep. Setelah pemantapan konsep adalah perekrutan panitia atau dalam perekrutan ini biasanya ada open recruitment dan ada close recruitment. Nah, tapi untuk biasanya kalau untuk proker-proker yang besar biasanya kita menggunakan open recruitment. Setelah sudah perekrutan panitia, setelah itu pembentukan panitia, setelah dibentuk mulai melaksanakan kegiatan. Nah, setelah kegiatan itu sudah dilaksanakan pasti akan ada evaluasi kegiatan mengenai yang sudah dilaksanakan. Setelah evaluasi pasti ada laporan pertanggungjawaban mengenai bagaimana sih proker atau acara yang sudah kalian adakan, berjalan lancarkah atau tidak, bagaimana anggaran, bagaimana dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pembubaran panitia. Seperti itu. Nah, sekian materi dari yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dan apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.